Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charlie Rizka Saputri, NPM 2021010224, Prodi Hukum Karya Islam kelas C. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Berikut penjelasannya. Di dalam alur penyelesaian sengketa tata usaha negara dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu yang pertama upaya administratif dan yang kedua gugatan melalui pengadilan tata usaha negara. Selanjutnya yaitu tentang dasar hukum sengketa tata usaha negara. Yang pertama yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Lalu yang kedua terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dan yang ketiga yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Di antara kalian, apakah sudah ada yang tahu apa sih sengketa tata usaha negara itu? Sengketa tata usaha negara itu ialah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik itu di pusat maupun di daerah. Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara tersebut, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sengketa tata usaha negara ini dapat diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan mengajukan gugatan tertulis yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan tersebut dapat dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertainya tuntutan ganti rugi atau direhabilitasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui upaya administratif. Upaya administratif itu sendiri yaitu suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dilakukan di lingkungan pemerintah itu sendiri dan terdiri dari dua bentuk. Yang pertama yaitu banding administratif dan yang kedua yaitu keberatan. Banding administratif ialah penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara, yang berwenang memeriksa ulang keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Yang kedua yaitu keberatan. Keberatan itu sendiri ialah penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara tersebut. Selanjutnya yaitu gugatan melalui pengadilan tata usaha negara. Pengadilan baru dapat berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administratif sudah digunakan. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
ketentuan untuk pengajuan gugatan itu sendiri yaitu yang pertama gugatan, yang kedua prosedur dismisal, dan yang ketiga pemeriksaan persiapan. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Setelah diajukan gugatan, maka akan dilakukan pemeriksaan dismisal atau rapat permusyawaratan. Ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar yang tertulis dalam pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 1986. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melakukan gugatan yang kurang jelas. Di dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan itu tidak dapat diterima atau tidak berdasar. Dalam hal yang pertama yaitu pokok gugatan tersebut nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Yang kedua yaitu syarat gugatan tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi peringatan. Yang ketiga yaitu gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. Yang keempat yaitu apa yang dituntut dalam gugatan tersebut sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat. Dan yang terakhir yaitu gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Dalam pemeriksaan persiapan, hakim wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Dan hakim juga dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan tentang bagaimana alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.